Di tengah kondisi yang sangat nggak pasti kayak sekarang, kamu nyari investasi yang bisa menawarkan kepastian, yang returnnya lumayan, bisa kasih passive income setiap 6 bulan, bisa dijual kapan aja, bebas risiko, dan legal, dijamin oleh pemerintah Indonesia. Kamu harus tahu dengan obligasi FR. Kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Balik lagi ke series investasi dari nol. Setelah sebelumnya kita udah bahas saham, reksadana, kripto, peer-to-peer lending dari nol. Kali ini aku mau bahas investasi obligasi FR atau fixed rate dari nol. Tapi aku lumayan yakin mungkin 90% dari yang lagi nonton ini belum pernah denger, tahu, atau bahkan invest di obligasi FR. Coba komen dong, kalian udah tahu atau belum sama FR? Sebenarnya wajar sih, karena selama ini obligasi FR ini tuh investasinya orang kaya dan nasabah prioritas di bank aja. Bayangin ya, di beberapa bank konvensional, minimal pembeliannya tuh 50 sampai 100 juta. So thanks to Bibit yang udah democratize obligasi FR, jadi sekarang kita bisa beli mulai dari 1 juta aja. Dan again, thanks to Bibit yang udah support video ini. Aku personally seneng banget bisa bahas Bibit lagi setelah sekian lama karena satu dan lain hal. Nanti aku bakal bahas kenapa FR ini menarik banget di 2023, gimana cara beli dan cara jual di Bibit, siapa aja yang cocok dan gak cocok dengan FR. So stay tune ya. Buat teman-teman yang udah sering nontonin video-videoku dari awal 2023, pasti udah sering denger dan lihat chart ini ya. Jadi per Maret kemarin, Bank Sentral US, The Fed, tuh naikin suku bunga. Dan sekarang udah nyentuh 5%. Banyak yang memprediksi kalau ini adalah peak atau titik tertingginya. Karena inflasi di US tuh udah terus dalam tren turun. Dan Fed juga mau nyelamatin sistem perbankan global setelah 4 bank besar dunia tuh bangkrut. Nah, kalau suku bunga US udah peak, artinya ke depan mungkin flat atau turun. Dan pasti kalian udah bosen ku ingetin kalau suku bunga turun, harga obligasi naik, dan juga sebaliknya. Tapi Kak, ini kan suku bunga di US, apa hubungannya sama obligasi Indonesia? Oh, jangan salah, apa yang kejadian di US itu ngefek banget ke kita. Bank Indonesia mungkin bakal mulai mikir-mikir nih untuk nurunin suku bunga. Sedangkan obligasi FR ini kan produk di market yang sifatnya forward looking. Kalau hawa-hawanya suku bunga bakal turun nih, harga obligasi udah naik dari sekarang. Gak percaya? Kita langsung lihat buktinya ya. Harga jual FR96 dan FR97 awalnya tuh at discount, di bawah 100%. Karena Bank Sentral US dan Indonesia naikin suku bunga, jadi harga obligasi turun. Tapi sekitaran Oktober, harga FR ini mulai rally. Padahal ya kalau kita lihat, BI itu baru naikin suku bunga. Loh kok bisa? Karena inflasi di US tuh udah mulai tren turun. Dan ini yang bikin The Fed tuh bakal nurunin suku bunga nantinya. Lihat kan, jadi marketnya tuh gerak jauh sebelum sesuatu kejadian. Jadi obligasi FR ini jadi salah satu investasi yang sangat menarik di 2023 karena suku bunga udah at peak dan harga FR ini masih terhitung murah. Sebagai konteks, FR ini surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan uangnya dipakai untuk pembiayaan anggaran dan pembangunan. Daripada minjem sama asing, mending sama rakyat kita aja kan. Jadi uang imbal hasilnya muter-muter di sini lagi. Dan ini dia 4 alasan kenapa kita harus kenalan lebih lanjut sama obligasi FR. Pertama, yieldnya lebih tinggi. FR ini cuannya dari 2 sumber, kupon dan capital gain. Kupon itu bunga yang kita terima setiap 6 bulan dan persentasenya udah tetap. Tapi harga obligasi FR itu fluktuatif karena diperjualbelikan di pasar sekunder. That's why kita bisa beli di harga yang lebih mahal atau di harga yang lebih murah. Nah, untuk ngitung return dari obligasi FR yang sesungguhnya, setelah gabungin cuan dari kupon tetap dan harga beli yang lebih mahal atau murahnya ini, kita pakai yang namanya yield. Nah, yield ini tuh guaranteed return yang nggak akan berubah, udah pasti selama kita pegang FR ini sampai jatuh tempo. Jadi untuk analisa FR, baiknya bandingin bukan cuma dari kuponnya, tapi lebih tepat dari yieldnya. Yield nggak akan berubah selama kita pegang sampai jatuh tempo. Maksudnya gimana tuh Kak? Iya, jadi selama kita pegang FR ini sampai jatuh tempo, yield adalah kepastian return yang bisa kita kunci. Ini yang bedain FR dengan investasi lain. Kalau di aset lain, kita cuma bisa kira-kira nih returnnya berapa ya, sesuai dengan performa historisnya dia. Tapi kita nggak tahu pasti nih kapan returnnya akan mencapai ekspektasi kita itu. Sedangkan kalau di FR, kita bisa tahu persis nih berapa return yang akan kita dapat per tahunnya dan kapan kita akan dapatnya. Contoh ya, kita beli FR91 di harga diskon 99%.
Artinya kita bisa lock yield 6,52% per tahun. Pasti nggak bakal berubah sampai dia jatuh tempo di 2032. Tapi kalau kita nggak mau pegang sampai jatuh tempo, gimana Kak? Lihat yield atau kupon? Tentunya kalau kita jual sebelum jatuh tempo, yield yang di lock pas beli tadi akan berubah ya. Bisa naik atau turun tergantung kita jual di harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga beli. Jadi, pilih kombinasi kupon dan yield yang cukup tinggi dan harga beli yang nggak terlalu mahal. Nah, kalau kamu mau pegang 1-2 tahun aja, bisa consider yang jatuh temponya panjang juga. Karena kalau suku bunga tren turun, harga obligasi dengan durasi panjang itu naiknya akan lebih tinggi. Kedua, FR itu sangat liquid, bisa dijual kapan aja sebelum jatuh tempo. Jadi misal ya, hari ini kita beli, terus tunggu 2-3 hari dia masuk ke porto kita, terus 1 hari setelah itu bisa langsung kita jual kalau mau. Tapi Kak, kalau kita jual sebelum dapat kupon, hangus ya Kak kupon kita? Tentu tidak ya Kak, kita pakai contoh aja nih. Kemarin aku coba beli FR di Bibit 19 unit, itu 19.266.000. Terus aku bayar juga nih kupon berjalan untuk pihak yang jual. Dan bea meterai karena transaksi ini di atas 10 juta. Nanti pas aku jual ya, harga penjualannya tuh ditambah kupon berjalan yang seharusnya aku terima kalau hold sampai waktu pembagian kupon. Dan dikurangi pajak obligasi 10% kalau kita jual di atas harga beli. Lanjut ya, alasan ketiga adalah obligasi FR ini nggak ada maksimal pembeliannya. Dan semua 100% dijamin negara. Kalau taruh duit di deposito kan maksimal 2M per rekening ya yang dijamin oleh LPS. Kalau SBN Retail kan ada maksimal pembeliannya tuh 3-10M. Jadi buat yang rezekinya berlimpah, amin ya. Dan bingung taruh di mana ya yang returnnya gede dan aman, obligasi FR bisa jadi solusi. Dan alasan keempat kenapa FR ini menarik, karena kuponnya dibagiin tiap 6 bulan. Beda sama SBN Retail dan deposito yang bagi tiap bulan ya. Nah sebenarnya ini tuh bisa dilihat good and bad sih. Kalau kalian butuh kupon atau bunganya setiap bulan untuk passive income dan cash flow, berarti FR ini kurang cocok. Ya sebenarnya bisa aja sih beli beberapa FR yang jatuh temponya diatur berurutan bulannya. Tapi ya lebih ribet ya jatuhnya. Tapi ada juga nih orang-orang termasuk aku ya, yang sebenarnya tuh nggak butuh-butuh banget dapat kupon setiap bulan. Kalau bisa malah nggak usah masuk ke rekening bank, karena takutnya tuh bakal kepake jajan kan. Kalau dirapel jadi 6 bulan sekaligus kayak gini kan kerasa lebih gede ya. Masuknya ke RDN Stockbit di sini dan bisa langsung kita reinvest lagi nih ke FR atau reksadana atau saham, terserah kita. Nah sekarang untuk merekap, aku coba bikin tabel untuk bandingin obligasi FR dan deposito bank BUMN ya, yang sama-sama tingkat risikonya menengah. Beberapa highlight dari tabel ini adalah obligasi FR tuh bisa menawarkan kupon yang relatif lebih tinggi ya, dan ada potensi capital gain atau loss karena bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Walaupun tenornya panjang, tapi bisa dijual kapan aja kita mau. Dan tidak ada batas maksimal pembelian, dan semua tuh 100% dijamin oleh negara. Jadi obligasi FR ini cocok untuk investor yang nggak terlalu butuh passive income bulanan, mau manfaatin capital gain FR, dan sambil nunggu dia naik, tetap dapat kupon. Dan investor yang mau return di atas deposito dan inflasi, tapi nggak mau pusing dan 100% dijamin pemerintah. Atau bisa juga untuk kita-kita yang baru mau coba, karena beli obligasi FR di Bibit itu bisa mulai dari 1 juta aja. Nah sekarang kita coba simulasi beli dan jual obligasi FR ini di Bibit ya. Sebenarnya aku tuh udah pernah beli FR juga di bank digital lain. Tapi jujur tampilannya paling enak tuh di Bibit, dan ternyata biayanya tuh emang yang paling rendah. Jadi kalau aku riset, rata-rata bank besar itu tuh ambil spread harga jual dan harga beli FR sekitar 1,9%. Bibit juga ambil spread, makanya kita lihat ya, harga jual pasti lebih rendah dari harga beli saat ini. Tapi spread di Bibit tuh sekitar 1,4% aja. Selain itu ternyata di bank lain tuh ada macam-macam biaya. Dari biaya transaksi beli, biaya transfer setiap pembagian kupon, biaya jual, biaya administrasi, sampai biaya kustodi yang bentuknya persentase dari transaksi atau nominalnya flat. So langsung aja kita coba beli obligasi FR di Bibit ya. Oke, sebelum beli, pastinya kita mesti punya apps-nya Bibit dulu ya. Udah ada dong? Kalau belum ada, kalian bisa klik link di description box buat dapat 25.000 gratis. Oke, pertama, kita klik logo FR di sini. Kalau belum ada, coba update apps Bibit kalian atau klik waitlist Bibit Plus dulu ya. Nah, secara logis,
harusnya kita beli FR yang yieldnya paling tinggi. In this case adalah FR97. Kalau kita klik beli, terus masukin mau beli berapa unit. 1 unit FR di Bibit itu sama dengan 1 juta ya. Misal kita masukin 1. Nah keluar nih harga yang harus kita bayar itu 1.027.500 karena harga belinya kan 102,75% ya. Ditambah kupon berjalan milik penjual. Tapi tenang aja, kupon yang kita bayarin ini bakal kita terima ya pas pembayaran kupon atau pas kita jual nanti. Nanti kita lihat ya. Oke, jadi total Rp1.050.793 yang harus kita bayar. Nggak ada biaya beli dan biaya lainnya lagi. Biaya meterai ini jadi 10.000 ya kalau transaksi kita ini lebih dari 10 juta seperti reksadana aja. Dan bayarnya pakai RDN Stockbit ya. Kalau kita nggak ada saldo di RDN Stockbit kita, ya kita harus deposit dulu. Kalau udah, kita klik lanjut, setuju, masukin PIN, dan udah, FR ini bakal masuk ke porto kita dalam 2-3 hari kerja. Nah sekarang kita coba jual FR ini ya. Aku udah beli beberapa hari sebelumnya, dan yuk kita praktek cara jualnya ya. Kita klik jual, masukin nih, mau jual berapa unit. Misal, aku jual 1 dari 19 unit yang aku punya ya, di harga sekarang 101,5%. Klik lanjut, nah kelihatan nih, detail 1 jutaan yang kita terima itu, dari harga jual ditambah. Nah, kupon yang seharusnya kita terima selama beberapa hari punya FR ini. Untuk pajak obligasinya bebas pajak ya, karena kita jual di bawah harga beli kita, jadi in a way kita rugi ya. Dan biaya meterai itu 0, karena nilai transaksinya masih di bawah 10 juta. Jadi kita centang dan klik jual sekarang. Nah udah, prosesnya 2-3 hari kerja dan uangnya akan masuk ke RDN Stockbit kita. Well itu dia cara investasi obligasi dari nol, semoga lumayan detail dan jelas ya. Untuk merekap, ingat ini 5 why obligasi FR menarik. 1. Diuntungkan dari suku bunga yang peak tahun ini. 2. Yieldnya lebih tinggi. 3. Liquid dan bisa dijual kapan aja. 4. Gak ada limit pembelian dan 100% dijamin negara. 5. Kuponnya dibagiin per 6 bulan. Yang bakal cocok sama kita yang 1. Profil risikonya konservatif moderat dan gak butuh passive income bulanan. 2. Mau return di atas deposito dan inflasi tapi gak mau pusing dan 100% dijamin pemerintah. Dan 3, mau manfaatin tren suku bunga turun. Dan ingat, beli FR ya di Bibit aja, karena biayanya paling rendah, transparan, paling cuan, dan tampilannya enak dilihat. Kalau masih ada yang bingung, let's go kita ngobrol di komen aja. Thank you for watching till the end, see you di video lain, dan bye-bye!